Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara aplikasi dan dosis yang dilakukan pada pupuk sultan ya, sesuai janji saya sebelumnya. Nah, kali ini saya juga akan sedikit memperkenalkan dengan pupuk huluk ya. Ini pupuk huluk. Ini pupuk huluk ini hampir sama dengan pupuk sultan, komposisinya hanya sedikit perbedaannya, yaitu satu di bahannya ada satu perbedaan, kemudian takaran. Nah, ini takaran dan satu perbedaan bahan itu yang akan menentukan hasilnya nanti. Perbedaannya antara pupuk sultan dan pupuk huluk. Ini saya ingin menunjukkan lebih dulu sebelum masuk ke dosis dan cara aplikasi pupuk sultan ini ya. Ini pupuk sultan, ini pupuk huluk. Ini mari kita lihat sedikit perbedaan dari pupuk sultan dan pupuk huluk ya. Ini kebetulan sudah saya coba di dua bibit saya ini. Ini yang pupuk huluk yang ini, kemudian satu lagi baru saya aplikasikan 2 hari yang lalu. Nah, ini 2 hari yang lalu saya aplikasikan, tidak tahu tiba-tiba tumbuh tunas yang luar biasa, apa pengaruh dari pupuk huluk atau tidak, ya kita lihat saja nanti ke depan. Untuk perbedaan yang mencolok pada pupuk sultan dan pupuk huluk, kalau untuk pupuk sultan pertumbuhan daun ya itu normal, tidak terlalu besar dan tidak terlalu panjang, ruasnya juga. Nah, ini mari kita lihat ya, di antara sekian ini ya, ini daun-daun mereka normal semua ukurannya, jadi tidak terlalu besar, ruasnya juga tidak terlalu signifikan, batangnya juga normal ya, karena sesuai dengan karakter lah intinya. Tapi yang ini beda banget. Ini mari kita lihat. Ini sudah 1 kali aplikasi 5 hari yang lalu. Ini langsung pertumbuhannya berbeda banget. Ini daunnya relatif lebih lebar, mari kita sandingkan ya. Kemudian batang, mari kita lihat batangnya. Nah, ini ukuran batangnya beda banget ya. Kita lihat. Nah, ini. Padahal sebelumnya ini masih relatif pendek, sedikit lebih tinggi, ini jauh lah, kurang lebih perbedaannya sekitar 10 cm. Ini dalam waktu 5 hari ini sudah terjadi perbedaan, batangnya semakin besar ya. Ini semakin besar batangnya, daunnya juga semakin lebar. Akan tetapi hal yang seperti ini untuk pupuk sultan, usahakan kalau untuk tanaman yang kita ambil buahnya, terutama kayak tanaman pertanian cabai, terong atau apa, jangan menggunakan pupuk huluk secara terus-menerus, nantinya akan membebani, kebutuhan nutrisinya semakin banyak. Kalau semakin besar-besar tubuhnya, jadi daunnya lebih lebar, kemudian batangnya lebih besar, itu akan mempengaruhi kebutuhan nutrisi dari tanaman itu sendiri. Walaupun hasilnya maksimal, tapi kebutuhan pupuknya juga nanti akan lebih banyak, kecuali kalau memang itu tanaman untuk diambil daun serta batangnya, misalnya kayak kangkung, kemudian sawi, itu kan lebih menguntungkan nanti, jadi tidak cepat berbunga, dia lebih fokus ke pertumbuhan yang luar biasa seperti ini. Oke, kita kembali ke pupuk sultan, karena pupuk huluk hanya perkenalan saja. Ini cara aplikasinya seperti ini. Ini sudah saya siapkan, air yang saya siapkan kurang lebih sekitar 2,5 liter ya. Nih, untuk air yang 2,5 liter ini ya, apabila kita mau mengaplikasikan dengan kocor, untuk kocor ya, kocor ini itu kita membutuhkan pupuk sultan hanya sekitar 5-6 ml ya. Ini kalau ini penuh, nah ini dia, ini kita butuh sekitar 5 ml.
bagaimana untuk dosis spray, maka kita hanya menggunakan setengah dari dosis untuk kocor. Nah, ini kita aduk dulu ya, kita aduk, jangan sampai tidak kita aduk kemudian kita lakukan pengocoran ya. Oh iya, jangan lupa sebelumnya harus kita kocok. Kebetulan ini tadi sudah saya kocok ya, ini seperti ini. Kita kocok dulu, kemudian baru kita lakukan pencampuran dengan air, baru kita aplikasikan sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau untuk media terbatas, misalnya di pot besar, Anda bisa memberikan sekitar 1 liter sampai dengan 2 liter larutan dari pupuk sultan yang sudah diencerkan ini. Kalau untuk media terbatas ya kita sesuaikan saja. Oke, kita lakukan aplikasinya. Kita aplikasikan pada tanaman ini pohon tin yang stagnan tempo hari lah, ini daunnya jatuh. Ini tempo hari sudah saya berlakukan. Ini sudah 1 kali aplikasi ya. Ini sudah kelihatan banget, ini ada pertumbuhan tunas. Kemudian tunasnya yang di atas yang semula tidak aktif, ini kulitnya mengelupas dan kulit tunasnya mengelupas ya. Ini coba kita lihat. Nah, ini kulitnya mengelupas, kemudian tunasnya menonjol, aktif, mulai aktif. Ini kalau saya perhatikan, ini ya, untuk batangnya ini kelihatan mulai gendut ya. Dan ini kalau kita zoom ya, sebentar saya zoom dulu. Nah, ini kelihatan banget ada bintik-bintik calon tunas yang mau tumbuh. Ini sudah aktif. Artinya apa? Pupuk sultan juga bisa membuat tanaman lebih aktif ya batangnya. Tapi bagian atasnya, puncak dari batang tunas ini ya, ini baru mulai menghijau, tidak seperti yang satu ini. Yang ini sudah menghijau, ini baru mulai. Nah, ini awalnya hitam ini. Saya pikir nggak bisa numbuh yang di bagian ujung, ternyata ini sudah ada tanda-tanda mulai menghijau. Cuma daun yang di sini kemarin jatuh. Ini kebetulan outdoor, jadi di luar tiap hari kena hujan. Ini saat ini sudah akan saya berlakukan untuk yang kedua kalinya ya. Tempo hari sempat saya posting. Nah, untuk aplikasi awal ya, pupuk sultan itu bisa kita lakukan 5 hari sekali. 5 hari sekali. Kemudian kalau sudah berjalan 3 kali, tanaman sudah kelihatan progresnya, sudah kelihatan bagus, kita lakukan 1 minggu cukup 1 kali saja. Ini kebetulan saya ada tanaman RBI ya. Ini akan saya berikan tanaman RBI kurang lebih 2 liter ya, ini RBI. Ini mari kita lihat hasilnya. Tanaman RBI lokal ini ya. Nah, ini kita lihat, biasanya tanaman RBI saya ini, tanaman RBI lokal, setiap kali dipangkas tumbuh, nanti akan tumbuh buahnya cuma sekitar 3 sampai dengan 4. Kadang ya cuma 2. Nah, ini buktinya ini cuma 3. Tapi apa yang terjadi setelah saya berlakukan pupuk sultan ini, bunganya atau calon buahnya ini tumbuh sampai dengan 5. Ini luar biasa. Kemudian ukuran buahnya setelah saya berlakukan ini kan waktu pentil atau buah muda itu kecil ya. Sama seperti biasanya, sekarang sudah nampak besar banget. Dan kebetulan ini untuk rasa memang sangat berbeda setelah kita berlakukan pupuk sultan ini, luar biasa. Rasanya manisnya dapat, asamnya agak berkurang lumayan lah. Kalau dibilang 50% dari rasa asamnya ada, sebegitu. Bukan cuma itu saja ya, ini yang ini kan cuma tumbuh 5 ya buahnya. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Coba kita lihat sisi lain. Nah, ini dia. Ini kita lihat bunganya tumbuh berapa ini.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luar biasa. Padahal biasanya cuma 2, 3 atau maksimal paling banyak 4. Kalau 4 itu buahnya nanti kecil-kecil. Kecil-kecil banget ya, jadi tidak bisa panjang. Nah, ini salah satu bukti bahwa pupuk Sultan ini memang memberikan support yang luar biasa ya, baik rasa, ukuran buah maupun vitalitas dari buah itu sendiri. Biasanya buah Arbei itu tidak seseger ini, tidak semontok ini. Ini kelihatan montok banget ya. Memang ukurannya enggak untuk lokal kan nggak besar ya, tapi ini sudah mendekati ukuran yang jenis jumbo atau super jumbo atau suju itu. Itu kalau saya boleh bilang ini hampir sama ya, hampir sama. Walaupun masih besar suju sedikit ya, tapi dengan adanya aplikasi pupuk Sultan itu luar biasa, menjadikan Arbei saya itu lebih bagus buahnya. Otomatis ini nanti bisa berlaku untuk tanaman apa saja, karena memang Arbei itu memang gampang sekali berbuah. Kalau didefinisikan oh nanti gampang berbuah, ya jelas tidak mungkin, karena Arbei memang kategorinya gampang sekali berbuah. Akan tetapi hasil yang didapat itu begitu berbeda ya dengan sebelumnya yang menggunakan pupuk lain. Saya biasanya pakai JLF, pakai JMS, kemudian sama kompos ya. Tapi setelah saya aplikasikan pupuk Sultan, beginilah hasilnya. Ini adalah tomat yang tempo hari saya posting juga ini ya. Ini sudah berapa hari ini? Sudah 6 hari, 7 hari ya setelah saya posting. Ukurannya sedikit besar begini. Ini yang paling menarik, ini tangkai buahnya ini luar biasa kokoh banget ini. Coba kita lihat ya. Nah, ini kokoh banget. Ini padahal saya tekan-tekan seperti ini, wah mantep. Jadi ini sangat kokoh ini. Inilah hasil dari pupuk Sultan ya ini. Buahnya yang tempo harinya kecil banget, sama kelereng aja separuhnya, sekarang 6 hari ini sudah sebegini. Jadi tumbuh maksimal buahnya, tangkainya juga kuat banget. Ini tangkai daunnya pun waduh keras banget ini. Nah ini kokoh ya, kokoh banget. Jadi ini sangat menguntungkan. Ini kita aplikasikan lagi karena sudah 7 hari kita lakukan pemupukan ulang. Ini karena di luar ya, jadi tidak pernah saya siram. Kebetulan hampir setiap hari hujan, jadi hanya saya lakukan pemupukan begitu saja. Untuk penyemprotan insektisida, fungisida kita lakukan normal. Kalau mau kita aplikasikan melalui spray ya, spray ke bagian daun, boleh dilakukan 1 minggu 1 kali, dan mohon agar tidak dicampur dengan insektisida atau fungisida. Nanti khawatirnya berbagai item asam amino dan omega 3-nya yang nantinya akan dibutuhkan tanaman untuk aktif dan produktif dengan baik, nanti akan rusak. Nah, jadi saya sarankan aplikasinya single saja, jadi murni dari pupuk Sultan itu saja untuk spray ya. Nah itu dia cara dan dosis aplikasi pupuk Sultan. Oh iya, ada yang kelupaan. Untuk aplikasi spray kita gunakan dosis setengah dari dosis untuk kocor. Jadi untuk 1 tangki itu kita hanya membutuhkan 4 tutup botol ini, kurang lebih sekitar 20 ml ya. Itu untuk spray ke tanaman dari pupuk Sultan ya. Saya rasa cukup begitu. Jangan lupa kita kocok terlebih dulu ya. Setiap kali mau aplikasi, mau pakai, kita kocok lebih dulu. Dan lebih jelasnya nanti jangan lupa nanti ikuti terus channel saya di proses pembuatan pupuk huluk, supaya
dua segmen tersebut bisa kita penuhi sebagai petani lebih mudah, lebih bagus, dan lebih irit tentunya ya. Saya rasa cukup share saya. Akhirul kalam. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh.